Gue baru aja scroll IG dan nemu postingan yang bilang kalau ada susu dari kecoa. Emang beneran? Gue sampai mikir gimana caranya meres susu kecoa coba. Terus kok ada yang nemu dan mau minum susunya? Gak habis pikir emang. Tapi setelah gue cari tahu, ternyata beneran loh. There might be a new milk coming to town and it's about to crawl right into the dairy aisle at the supermarket. Cockroach milk. Bahkan ada publikasinya, lu bisa cek aja di deskripsi. Dan yang bikin kaget, kandungan proteinnya itu 3 kali lipat dari susu sapi. Dan ini bakal jadi makanan super masa depan. Scientists are saying cockroach milk could be one of the most nutritious things you can drink. Nah lo, oke, kalau lu penasaran langsung aja kita bahas di meja belakang. Oke, pertama-tama mari kita akui satu hal. Kalau di Indonesia, kecoa itu hewan yang reputasinya jelek banget. Biasanya dia muncul di dapur, di got. Terus kalau kita lihat, kita refleks ambil sendal buat mukul. Dan sekarang ada yang bilang kecoa bisa menghasilkan susu. Waduh, udah makin aneh aja nih dunia ya. Tapi ternyata ini beneran. Ilmuwan beneran nemuin yang namanya susu kecoa pada tahun 2016. Sebenarnya udah lama ya. Udah hampir 8 tahun yang lalu lah. Cuman mungkin belum populer aja sampai sekarang. Oke, jadi ini tuh bukan sembarang kecoa. Hanya kecoa spesies tertentu yang bisa ngeluarin susu. Namanya Diploptera constata. Jadi kita jangan ngebayangin ya kecoa yang biasa kita temuin, soalnya beda. Dan ini satu-satunya kecoa di dunia yang melahirkan, bukan bertelur. Nah, karena dia melahirkan, dia ini butuh kasih nutrisi ke bayinya. Dan disitulah muncul zat ajaib yang kita sebut susu kecoa. Jadi gimana awal susu kecoa ini ditemukan? Tahun 2016, ada tim ilmuwan dari Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine di India yang kepo sama kecoa ini. Emang nih, orang India kalau bikin penemuan agak unik juga ya. Nah, mereka ngelihat bahwa bayi kecoa yang baru lahir tetap berkembang dengan baik di dalam tubuh induknya. Pas dicek lebih dalam, ternyata ada cairan kayak protein yang keluar dari tubuh induk kecoa ini untuk menyusui anak-anaknya. Nah, karena penasaran, para ilmuwan ini meneliti lebih jauh dan menemukan bahwa cairan ini bukan sembarang cairan. Ini kristal protein super kaya nutrisi. Bahkan mereka menemukan bahwa susu kecoa ini punya kandungan energi 3-4 kali lebih tinggi dari susu sapi. Oke, jadi kalau kita lihat kandungan gizinya, 45% protein ini 3 kali lebih tinggi dari susu sapi. Terus juga 25% karbohidrat. Ini bisa jadi sumber energi. 16-22% lemak. Ini mengandung lemak sehat kayak omega 3, oleic acid, dan linoleic acid. Terus 5% asam amino esensial yang semua tubuh kita ini butuhin buat pembentukan otot dan sel. Yang bikin unik, susu kecoa ini masuk kategori complete protein. Artinya, mengandung semua 9 asam amino esensial. Sesuatu yang biasanya cuma ada di daging dan produk hewan. Jadi, kalau suatu hari bisa diproduksi massal, ini bisa jadi alternatif susu sapi tanpa kandungan laktosa dan cocok buat yang alergi susu. Sekarang pertanyaannya paling penting, kalau susu kecoa ini beneran bernutrisi, bisa nggak nih kita minum? Jawabannya ya bisa aja, tapi masalahnya susu ini belum bisa diproduksi secara komersial, masih sebatas penelitian, dan pastinya banyak orang yang mentality not ready buat minum sesuatu yang berasal dari kecoa. Ini bukan sekedar masalah nutrisi ya, tapi lebih ke faktor psikologis. Bayangin lu bangun pagi, buka kulkas, terus lihat ada produk susu bertulis 100% fresh susu kecoa dengan gambar kecoa di kemasannya. Biasanya kalau ada gambar kecoa di kemasan, tuh paling enggak ya obat serangga. Nah, kalau itu susu, lu mau minum nggak? Meskipun sekarang susu kecoa ini masih terdengar aneh, ilmuwan sebenarnya udah mencari cara buat mengembangkan tanpa harus memerah kecoa satu persatu. Mereka mencoba teknik fermentasi mikroba buat menghasilkan protein susu kecoa di laboratorium.
Kalau ini berhasil, mungkin suatu hari nanti kita bakal nemu produk suplemen berbasis susu kecoa yang udah dalam bentuk bubuk atau kapsul. Gue juga mikirnya karena kandungan nutrisinya yang luar biasa banget ya, ini bisa dijadiin suplemen makanan gitu atau vitamin tambahan. Tapi ya sebenarnya memerah susu kecoa tuh bukan hal yang mudah ya, karena kandungan yang dikit banget. Jadi butuh banyak kecoa untuk menghasilkan susu yang cukup untuk dikonsumsi. Mungkin aja di masa depan susu kecoa ini bakal jadi minuman elit. Siapa tahu gitu ya kan. Karena kalau dibilang superfood masa depan, ya peluangnya ada. Jadi apa kalau tertarik nyobain susu kecoa atau tetap tim susu sapi aja lah? Coba share pengalaman lu mengenai kecoa sama gue. Oke, sampai kita ketemu lagi di cerita unik lainnya di meja belakang. Saatnya tutup buku. Bye.